Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Kita jumpa lagi di channel Dean Tools Channel. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pemodelan gelombang menggunakan Dash 3D dengan mengambil lokasi pelabuhan di Manado. Model ini inputnya adalah gelombang angin, data angin. Nanti outputnya sampai kepada extreme wave atau gelombang ekstrim ya. Adapun materinya saya bagi menjadi 4 bab, yaitu pertama adalah domain, kemudian adalah boundary condition atau kondisi batas, kemudian bab 3 adalah kalibrasi gelombang, dan yang 4 adalah terakhir gelombang output, yang kali ini menggunakan data selama 10 tahun ya. Mari kita ikuti satu persatu. Dan sebelumnya, karena banyak yang bertanya ya bagaimana menghubungi saya, maka di sini saya cantumkan alamat email saya, yaitu sicadin@gmail.com ya. Silakan menghubungi saya, semoga bisa membantu. Mari kita mulai dari bab 1, yaitu domain overall, medium, dan detail. Nah, ini adalah domain kawasan besar, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, yaitu tepatnya di Pelabuhan Manado ya, fokusnya ke Pelabuhan Manado. Ini adalah kedalaman batimetrinya, sedangkan ini adalah grid dari domain yang kawasan besar. Selanjutnya kawasan yang lebih kecil lagi, yaitu medium, yaitu lebih ke daerah Manadonya ya. Ini adalah grid domain medium domain. Ini batimetrinya, ini ada gridnya. Kemudian yang terakhir adalah domain kawasan detail ya, pada level 3. Ini adalah gridnya. Kemudian dari domain yang sudah kita buat beserta kedalamannya, kita tentukan kondisi batasnya ya. Kita masuk ke bab 2, boundary condition ya. Ini menunjukkan ya, gambar ini adalah domain kawasan besarnya. Kemudian inputnya adalah data angin yang diposisikan pada grid yang terlihat seperti ini, yaitu mulai dari row 1 ya, baris 1 sampai 14, kemudian kolom 1 ya sampai kolom 18. Ini sebenarnya ada masing-masing titik ini adalah ada data inputnya, tetapi untuk contoh saya hanya menampilkan beberapa titik saja, yaitu data untuk kalibrasi, yaitu mengambil waktu Januari 2023, kemudian sebagai model untuk simulasinya nanti kawasan durasi panjang selama 10 tahun, itu dari data 2013 sampai 2022 yang diekstrak dari ECMWF ya, yaitu komponen angin berupa U dan V. Nah, untuk sekedar contoh, kita lihat bagaimana kondisi data angin di lokasi
row 2 ya. Kalau ini adalah baris 2 kolom 2. Nah, di sini R02 C02 bulan Januari 2023, sebarannya adalah seperti ini. Posisinya di sini, sebaran data anginnya inilah arah dari mulai dari utara sampai northwest ya, barat laut ya. Kemudian untuk lokasi kedua seperti ini kondisinya. Nah, kita bagi dalam beberapa warna ya, dengan ring kecepatan 2 sampai lebih dari 8 ya. Itu posisi. Kalau yang di tengah di sini seperti ini kondisinya, dominan dari arah barat. Lokasinya di sini. Kemudian di baris 13 kolom 2 Januari 2003 seperti ini, dominan dari arah utara, anginnya lumayan kecil ya karena di darat. Kemudian bagaimana di lokasi R13 C17 di sini. Nah, ini dominannya juga dari utara dan barat laut ya. Itu yang untuk kalibrasi. Sementara untuk yang simulasi panjang juga ada, saya tunjukkan 5 titik di sini ya, tapi tidak di pojok, yang dekat lokasi Manado. Ini misalnya, nah ini karena 2013 sampai 2022, lokasi di R08 C08 di sini posisinya. Nah, sebaran data ini seperti ini, lumayan tersebar karena sudah panjang durasinya, itu 10 tahun. Kemudian di lokasi ini yaitu di R8 C13, dominan dari arah selatan dan lumayan tersebar ya arahnya. Kemudian yang di tengah di sini, yang dekat Manado, R9 C11 ya, ini total ya, bisa nanti ada bulanannya. Kalau yang bulanan, nah ini bagaimana bulanannya? Nah, seperti mulai Januari sampai April, Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember ya. Demikian juga dari titik tadi yang pertama, ini ada bulanannya juga ya selain total ya. Kemudian titik di sini R11 C08, ini total 2013 sampai 2022. Kemudian ini adalah bulanannya dari Januari sampai Desember. Yang terakhir di sini adalah R11 C13. Ini dominannya tetap dari selatan dan gelombang lumayan, data angin lumayan besar ya di sini. Di sini posisinya ya, itu boundary condition. Bagaimana hasil kalibrasinya? Kita lihat di sini, wave calibration ya. Nah, untuk kalibrasi saya mengambil 3 titik ya, yang diambil dari ECMWF juga, yaitu data gelombang HS ya. Ini saya ambil di C1, C2 dan C3. Sebelum kita lihat hasil kalibrasinya, bagaimana pergerakan gelombang di domain besar ini. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian di domain medium, nah seperti ini videonya. Kita hanya mengambil durasi 1 minggu saja yang saya tampilkan ya. Nah, ini yang kawasan detailnya. Ini sudah masuk ke pelabuhan Manado ya.
Selesai. Kemudian kita lihat hasil kalibrasi tinggi gelombangnya di titik 1. C1 di sini. Nah, grafiknya di sini ada 2 series. Yang garis itu adalah dari ECMWF, kemudian yang titik warna merah adalah hasil model ya. Nah, kita lihat lumayan bagus hasil kalibrasinya. Kemudian di titik C2 juga bagus ya, posisi di sini. Selanjutnya adalah di C3, gelombang sudah mulai lebih rendah ya, lebih kecil. Ini posisinya di sini ya. Nah, itu adalah hasil kalibrasi. Kemudian untuk output ya, selama simulasi 10 tahun bisa kita lihat di bab ini ya, wave output 10 tahun. Nah, ada 4 titik atau stasiun yang saya ambil yang akan saya keluarkan outputnya, yaitu saya sebut STA1, STA2, STA3, dan STA4. Nah, ini lokasi pelabuhan Manado ya. Nah, kita lihat output gelombang di STA1. Nah, posisi di sini, sedangkan distribusi gelombang outputnya adalah dominan dari arah barat ya, masih lumayan besar gelombangnya di sini. Kemudian di arah-arah yang lain kecil ya. Nah, ini statistiknya selama 10 tahun. Ini kejadian dalam bentuk jam ya, dalam jumlah jam. Kemudian adalah persentasenya sampai 100% ya. Jadi dominan terlihat, dominannya adalah dari arah barat ya. Kemudian ada output berupa data maksimum tahunan dari tahun 2013 sampai 2022. Ini adalah kolom gelombang signifikan. Kemudian adalah TP ya, peak periodnya. Nah, selain itu kemudian diolah dalam bentuk ya gelombang ekstrim ya, extreme wave. Karena kita punya 10 tahun, kita cari gelombang ekstrimnya dalam periode ulang 2 tahun, 3 tahun, 5 sampai 200 tahun. Di sini untuk lokasi STA1 gelombang signifikan periode ulang 100 tahun adalah 1,24 meter. Sementara yang 200 tahun 1,35 meter. Ini adalah periode gelombangnya TP dalam satuan detik. Untuk 200 tahunnya adalah 5,69 detik. Itu di STA1. Kemudian bagaimana di STA2? Nah, ini juga karena masih searah dengan titik STA1 ya, data gelombang dominannya adalah dari arah barat yang menghadap ke laut ya. Ini statistiknya. Kemudian ini adalah gelombang maksimum tahunan, output simulasi. Kemudian ini adalah gelombang ekstrim 2 sampai 200 tahun ya, lebih kecil ya dari titik STA1. Kemudian STA3 yang di sini adalah lumayan terlindung dengan breakwater ya, dengan bangunan pantainya. Kita lihat di sini sangat kecil, gelombangnya 0,0 meter ya, 0,4, kemudian inilah T-nya, sehingga juga gelombang ekstrimnya juga lumayan kecil ya, 0,08 meter untuk periode ulang 200 tahun. Demikian juga tentunya yang STA4. Di sini karena terhalang oleh breakwater bangunan di sini, yang kemungkinan gelombang masuknya dari barat laut ya. Barat laut dominan dan gelombang
lumayan kecil ya. Untuk 0 sampai 0,1 di sini sebesar kira-kira 40% ya. Kemudian yang lainnya kalem 53% ya. Nah, ini output gelombang dari titik STA1 sampai dengan STA4 ya. Demikian kira-kira hasil model gelombang menggunakan DF3D Wave ya, mengambil lokasi Manado dengan input angin sampai dengan gelombang ekstrim ya. Demikian, semoga bermanfaat, dan apabila ada yang bisa kami bantu bisa menghubungi alamat email saya sicakdin@gmail.com. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.